Oke, baik, bisa saya mulai ya. Saya mulai ke Mas Boy dulu. Mas Boy, apa sudah dipikirkan baik-baik soal rencana perceraian ini? Mas Boy, mohon maaf, bisa ditaruh dulu handphonenya? Alangkah baiknya dalam persidangan mediasi ini kita bisa serius, bisa fokus. Dan saling menghargai pendapat dari masing-masing pihak. Karena kalau tidak, ada salah satu pihak yang mungkin merasa tidak dihargai atau tidak dianggap atau merasa dikucilkan. Baik, saya tegaskan kembali lagi ke Mas Boy. Mas Boy, apa sudah dipikirkan baik-baik soal rencana perceraian ini? Karena keputusan yang diambil saat emosi itu kedepannya nanti akan sia-sia. Apalagi Mas Boy sekarang masih muda sekali, Mas Boy. Gimana? Ngomong dong. Kan tugas kamu pengacara. Sebagai pengacara, saya hanya membantu pernyataan klien. Untuk awalnya, kalian harus menceritakan dulu ceritanya, duluan. Oke. Jadi gini ya. Dulu saya biasalah bergaul. Terus, you know lah. Tiba-tiba hamil. Ya udah, setelah hamil 4 bulan, saya dipaksa orang tuanya buat nikahin dia. Ya udah, saya nikahin, saya tanggung jawab. Tapi makin lama saya makin gak kuat ngeliat mukanya dia. Mohon maaf sekali, saya enek. Oke, Mas Boy, ini rasa cinta kita terhadap pasangan mungkin bisa hilang. Tapi rasa cinta kepada anak, buah hati kita, darah daging kita, itu saya rasa butuh sesuatu perhatian yang khusus. Dan apa Mas Boy nggak sayang gitu ketika nanti anaknya sudah tumbuh dewasa dan dia tidak bisa merasakan kasih sayang lengkap dari kedua orang tuanya. Kasihan sekali Mas Boy. Gini ya Pak Mediator ya, masih untung saya udah nikahin dia, ada nama saya di akte kelahirannya dia. Win-win solution kan? Mas tahu nggak? Kalau anak di luar nikah, kalau bapaknya nggak mau tanggung jawab, nggak mau nikahin, berarti ya di aktenya nanti cuma ada nama ibunya aja. Nah ini kan sekarang jelas, anak saya udah mau bertanggung jawab, dan dia mau nikahin Reni. Berarti nanti di akte kelahirannya ada nama lengkap dong. Lengkap, dua-duanya ada nama orang tuanya. Beres kan? Iya, udah iya, kamu usah marah-marah. Mas, saya juga milih buat cerai aja. Saya lebih capek lagi pertahanin rumah tangga yang dalamnya udah nggak ada rasa cinta, rasa peduli. Kasian kan anak saya nanti. Aduh, udah lah Ren, ngapain sih drama? Kan tiap bulan gue bayar. Mas Boy sabar. Sekalipun keputusan kalian berdua sudah bulat, sudah setuju keduanya untuk tidak saling melanjutkan hubungan ini, tapi tolong. Dalam ruang mediasi ini kita harus saling menghargai. Terutama Mas Boy harus bisa bersikap lebih baiklah terhadap Mbak Reni dan juga anaknya Mas Boy. Ya udah, kalau kayak gini mediasinya udah kelar kan? Langsung aja ke sidang kedua. Mbak pengacara, coba ditolong diurus. Effort Mas Alif nggak kayak biasanya. Karena emang dia sakit kali ya. Nggak kelihatan lagi. Salib gimana ya? Leher ngapa jadi kencang banget kayak dikunci setang ini dah. Mas Alif, ya yang Nur satu-satunya. Kenapa sih maksain masuk? Kan bisa telepon kalau nggak mau masuk. Mak Nur izinin pasti. Jadi khawatir banget gue. Apa dia emang pengen ketemu sama gue kali ya? Nggak tahan kayaknya kalau nggak ketemu sehari. Bisa aja Mas Alif. Mati. Kok lu yang kaget? Kan gue yang harusnya kaget. Kenapa jadi kaget diri sendiri ya? Mas teman muka gue. Mbak Nur ngapain sih? Gue khawatir tuh sama
Mas Alif keadaannya gimana? Kenapa emang dia? Sakit. Atau dia sebenarnya kangen kali sama gue ya, tapi maksain masuk. Dia sakit masih masuk? Buset, nekat banget sih tuh orang. Oh, jangan-jangan dia cuma mau ketemu Mbak Natasha kali. Sembarangan lu Mbak Natasha. Ngapain dia mau ketemu PRJ? Kalau ketemu PRJ mah itu Mau bikin bajar di PRJ. ya, RPJ. Lagi namanya susah banget ya. Satu pencarian Jakarta. Tapi kan kalau sama Mbak Natasha mah cuma urusan pekerjaan doang, profesional. Kalau sama gue kan beda urusannya. Urusannya urusan hati, kangen. Oh, iya. Lagian Mbak Nur nih mohon maaf ya. Mbak Nur itu mimpinya terlalu tinggi. Awas hati-hati kalau jatuh, jeledak, benjol di segini nih. Oh berani lu ya sama gue ya. Aduh, kualat dah tuh. Kualat. Mbak Nur ngomong saya jadi mules nih. Kata gue apaan bikin lu mules? Izin ya. Mau kemana? Toilet. Gue dulu. Ih toiletnya kan nyampur, Wildan. Gue dulu. Jadi untuk berikutnya saya akan ajukan jadwal sidang untuk ke pengadilan dan kemungkinan di sidang berikutnya itu akan menghadirkan saksi-saksi pendukung dari kedua belah pihak. Saya aja cukup kan Mbak? Lagian memang dari awal pernikahan mereka memang udah gak harmonis. Jadi gak perlu itu keluarganya Reni. Ya kan Ren? Nggak bisa Bu, harus ada 2 saksi minimal. Dan nggak bisa sih buat ibu sendiri. Ya udah kalau gitu nanti saya panggil pembantu saya untuk datang menjadi saksi. Mbak Reni udah ada pengacara? Saya nggak ada uang buat bayar pengacara, jadi saya urus semuanya sendiri. Oke, untuk nextnya nanti Mbak Reni didampingi oleh Kentos ya sebagai pengacaranya Mbak Reni. Aduh, Mbak, nggak usah, beneran saya nggak ada uang buat bayarnya. Gratis, nggak usah bayar. Loh Mbak kok malah menyiapkan pengacara dari kantor Mbak sendiri sih? Gratis lagi? Nggak bisa dong? Gini, kantor kami itu selalu melihat kasus itu dari 2 sisi. Nggak cuma mencari keuntungan, tapi kita juga melihat sisi kemanusiaannya. Kalau saya sih, saya nggak tega ngeliat Mbak Reni dengan bayi sekecil itu mondar-mandir ke sidang bolak-balik dan selain memperlama persidangan, saya nggak tega kalau saya. Jadi dengan adanya pengacara bisa mewakili Mbak Reni kalau nggak bisa hadir ke sidang sampai menunggu hasil keputusan hakim. Serah Mbak aja deh. Ayo Boy, kita pulang aja. Cuk. Mbak, saya mau ucapin terima kasih ya Mbak. Saya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Saya benar-benar ngerasa kalau saya berjuang sendirian demi anak ini, Mbak. Gak apa-apa Mbak Reni, yang penting Mbak Reni semangat dan bisa fokus merawat bayinya. Terima kasih, Mbak. Yang sewu, Mbak Reni nanti pulangnya ada yang jemput apa gimana? Saya naik taksi online. Kalau kayak gitu, saya pamit dulu ya. Gitu ya? Iya. Hati-hati ya Mbak. Oh sayang. Oh tuh. Hati-hati ya Mbak. Mari Mbak. Salam. Mas Alif ini kok bandel banget ya? Katanya sakit, kok masuk? Padahal tadi saya udah bilang loh, saya bisa mundurin mediasinya besok. Ya gimana ya Mbak, saya ini kan mediator freelance di sini. Dan kemarin saya sudah banyak izin, ambil cuti juga karena ngurus ibu saya dan pemakaman ibu saya. Jadi saya nggak enak sama Pak Usman. Dan kalau mediasi ini saya mundurkan lagi juga nanti akhirnya numpuk. Jadi ya lebih baik kita selesaikan sekarang aja. Saya nggak apa-apa kok. Ya dan kalau Salif, Mas, kenapa Mas? kenapa Mas pusing? Apa? saya udah Wow, Mbak. saya mau izin pulang dulu kayaknya. Gitu. Mas kok kelingan? Ciloko nih. Kelingan ya Mas? Iya. Waduh bahaya ini.
Mbak, kita bantuin ya, Mbak. Iya. Ayo, Mas. Dianterin ya. Pelan-pelan, Mas. Ayo. Mbak, dibuka pintunya, Mbak. Ya, sebentar, Mas. Bisa buka. Iya. Ya, bentar ya, Mas. Bentar. Tunggu saya dari sana. Loh, Mas. Aduh, salah. Sabar dulu, Mas Alif, sabar dulu. Tuh, Mas Alif. Buru-buru banget. Iya. Awas kepala. Ya. Jagain, Mbak. Wow. Tos, Ya, ini gimana? jangan dilawan. Biarin aja. Mbak Nat jagain Mas Alif, biarkan Tos yang nyetir, ya. Kuncinya mana? Siap semua ya? Siap. Yuk, Mas, geser, Mas. Udah di sini dong, Tos. Maaf. Panik, Mbak. Aduh, panik aku nih. Ya, Mbak. Pinggir bang. Nah, nyampe Nay. Nah, John. Alhamdulillah. Ya. Punten sebentar ya, Nay cuman sebentar aja nganterin cateringnya. Tapi jangan lama-lama Nay. Iya, nggak lama, sebentar aja. Beneran jangan lama nih soalnya motor boleh nyewa nih ya. Iya, tunggu sebentar ya Bang Ijo nih nganterin dulu ya. Iya.